Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Siva Channel yang membahas seputar proses pembuatan aneka macam jenis makanan ringan. Oke, di video kali ini saya mau sharing melihat kembali proses pembuatan keripik singkong agar renyah tapi tanpa menggunakan kapur sirih atau bahan tambahan lainnya. Juga menjawab pertanyaan dari penonton yang bertanya, kok keripik saya setelah melakukan cara seperti itu tidak cerah warnanya. Di sini saya akan jelaskan agar keripik singkong renyah juga warnanya cerah. Dan yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga komen supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Karena untuk membuat keripik singkong renyah tidak harus menggunakan kapur sirih ataupun baking soda. Langkah pertama agar keripik renyah, kita harus memilih kualitas singkong yang benar-benar bagus agar tidak keras dan warna juga cerah. Dan juga sering jadi pertanyaan, ini juga menjawab komentar teman-teman. Banyak yang bertanya, untuk alat ini beli di mana dan harganya berapa? Untuk perajangan ini saya membelinya di toko online dengan harga varietas yang sedang saya gunakan 5 tahun yang lalu itu harganya 145, dan yang di depannya ini saya beli 135 dengan mata pisau 12 cm, dan yang 145.000 itu panjang pisau 18 cm. Karena banyak yang mempertanyakan pembelian alat, jadi saya jawab di video kali ini. Oke, agar keripik singkong renyah dan warna cerah, yang pertama kualitas singkong. Saya sering katakan bahwa kualitas singkong itu juga berpengaruh pada kerenyahan keripik dan kecerahan. Gunakan singkong jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda, karena singkong yang terlalu muda akan cepat gosong ketika kita goreng. Untuk agar cerah, kita bisa memilih singkong yang memang pada dasarnya warna putih, tapi yang saya gunakan ini singkong jenis mentega yang mempunyai tekstur warna kuning. Tapi dengan proses yang tepat, singkong kuning pun akan terlihat cerah. Cara selanjutnya agar keripik singkong renyah dan warna cerah, saya menggunakan dua cara proses. Yang pertama, proses pencucian seperti ini, langsung dicuci, dan proses perendaman. Ini tanpa menggunakan kapur sirih atau bahan tambahan lainnya. Untuk melakukan proses pencucian tergantung kadar pati yang ada dalam singkong. Jika singkong yang saya gunakan tidak terlalu tua, saya hanya menggunakan proses pencucian irisan singkong bertujuan untuk mengurangi kadar pati yang ada di
dalam singkong. Dan untuk proses perendaman sering saya gunakan ketika saya menggunakan singkong tua, karena kandungan pati di dalam singkong tua itu lumayan banyak dibanding singkong yang masih muda, tapi yang tidak terlalu muda. Untuk video yang proses pencucian, hanya pencucian saja ada di video sebelum ini. Di video ini saya menggunakan proses perendaman karena saya menggunakan singkong yang sudah lumayan tua, sekitar usia 1 tahun sampai 1,5 tahun. Untuk perendaman, saya biasa merendam kurang lebih 10 sampai 20 menit sampai air rendaman terlihat putih. Kita tunggu sambil merajang singkong kembali. Setelah kira-kira waktu perendaman 10 sampai 20 menit, kita tiriskan agar air tuntas, air di irisan singkong tuntas. Juga manfaat perendaman ini, ketika irisan singkong digoreng tidak akan menempel satu sama lain ketika digoreng. Juga bisa kita manfaatkan hasil endapan dari irisan tersebut yang nantinya bisa dijadikan tepung padi singkong atau kanji apa itu namanya, yang bisa digunakan untuk membuat kerupuk singkong. Selanjutnya, setelah ditiriskan, saya biasa memisahkan satu sama lain, atau istilah Jawa dipritili. Ini juga supaya tidak lengket satu sama lain. Biasanya kalau tidak saya pisahkan seperti ini, bisa lengket ketika digoreng. Sebenarnya penirisan dengan jangka kurang lebih 10 menit supaya kadar air tidak terlalu banyak, tapi karena minyak sudah panas, langsung saya goreng. Agar keripik terlihat cerah, saya sarankan ketika menggoreng gunakan minyak dengan maksimal pemakaian 3 kali pemakaian. Itu sekedar saran. Untuk yang sudah dipakai, bisa untuk kita campurkan dengan minyak baru. Contoh 5 kg yang baru kita campur dengan 1 kg yang untuk goreng kemarin. Karena minyak mahal, kita bisa campur dengan yang baru. Jadi ketika kita menggoreng keripik, pasti ada sisa, dan tidak mungkin sisa tersebut kita buang. Jadi kita manfaatkan kembali.
Nah, ini hasilnya teman-teman yang sudah matang. Karena saya menggunakan jenis singkong mentega, warnanya kuning, tapi ini kuning cerah. Dan ini yang menggunakan singkong terlalu muda, di pinggirannya itu berwarna coklat teman-teman. Ini singkong yang muda. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Cukup sekian video kami, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.